Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait penerapan nilai-nilai Pancasila di Pondok Pesantren Darul Quran bersama narasumber saya yaitu Muallim Abdurrahman Nasution selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan di Pondok Pesantren Darul Quran. Nah, menurut Muallim, apa yang dimaksud dengan penerapan nilai-nilai Pancasila? Baik, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Pondok Pesantren Darul Quran, maka terlebih dahulu kita ketahui bahwasanya Pancasila ini kan adalah dasar dari kita bernegara di Republik Indonesia ini, yang disepakati oleh para pencetus bangsa kita beserta dengan ulama di sidang BPUPKI. Maka oleh sebab itu, ketika Pancasila sudah disepakati untuk menjadi dasar negara, maka patutlah kita berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu adalah pertama nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, sampai nanti nilai-nilai yang mengarah kepada gotong royong atau tolong menolong. Jadi di dalam pendidikan formal di Pondok Pesantren Darul Quran, penerapan nilai Pancasila itu dapat kita laksanakan yaitu pada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Artinya ketika kita pendidikan formal, kita menanamkan kepada mereka bahwasanya nilai-nilai ketuhanan pada sila pertama dalam Pancasila, maka itu dapat kita ajarkan di dalam kelas dengan menanamkan materi-materi bahwasanya Allah itu Esa, adalah Allah yang wajib kita sembah. Maka dengan begitu kita telah menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap santri. Kalau di dalam pendidikan non formal, artinya di luar pendidikan kelas, maka dapat kita ajarkan kepada mereka bahwasanya sholat berjamaah, kemudian saling tolong menolong, saling menghargai. Sebab di dalam pondok pesantren ini tidak hanya satu suku yang ada di pesantren ini. Karena di pesantren ini ada suku Batak, ada Jawa, ada yang dari luar negeri bahkan sekalipun dari Malaysia ataupun dari luar-luar provinsi, Melayu juga ada. Maka tidak ada perbedaan di antara mereka. Disinilah kita menanamkan nilai-nilai untuk mereka saling menghargai, saling berbaur satu sama lain. Tidak ada namanya pengelompokan ras antara Jawa dengan Jawa saja bergaul, Batak dengan Batak saja. Tapi kita ajarkan kepada mereka untuk saling berinteraksi dan bergaul begitu. Nah, menurut Muallim, kenapa nilai-nilai Pancasila ini diterapkan di lingkungan pondok pesantren? Baik, penerapan nilai-nilai Pancasila di pondok pesantren itu sangat penting kita terapkan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya di dalam pondok pesantren ini yang sudah saya jelaskan tadi, tidak hanya satu suku saja. Kalaulah kita mementingkan satu suku, dari segi keanekaragaman suku kita lihat dulu bahwasanya kalau hanya mementingkan suatu suku, otomatis maka banyak akan terjadi pertikaian, perkelahian antar suku yang terjadi pada santri kita. Maka kalau ini terjadi, maka keharmonisan antara santri yang satu dengan santri yang lain tidak akan terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi hal seperti itu, maka sikap tolong menolong
peduli terhadap sesama itu tidak akan terbangun. Maka oleh sebab itu kita penting menanamkan daripada nilai-nilai Pancasila terhadap santri. Nah, di lingkungan pondok pesantren tersebut, siapa saja gitu Mualim yang terlibat ataupun yang menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Untuk yang menerapkan itu pastinya seluruh masyarakat yang ada di pondok pesantren Darul Quran. Kita selaku pendidik, selaku guru mengarahkan, mencontohkan bagaimana bagaimana cara untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Setelah kita ajarkan, kita berikan contoh kepada mereka, maka kita selaku guru wajib mengawasi santri-santri kita ini. Kalau mereka seumpama membuang sampah tetapi tidak pada tempatnya, sebab menjaga lingkungan itu ada termasuk daripada nilai-nilai Pancasila, menjaga lingkungan. Maka oleh sebab itu ketika kita melihat seperti itu, kan sudah kita sampaikan bahwasanya wajib membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga lingkungan tetap bersih. Maka oleh sebab itu ketika kita nampak masalah seperti itu, wajib kita tegur si anak dan kita ingat pada dia, tolong kutip sampahnya, masukkan ke tong sampah. Sebab merusak lingkungan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu. Nah, setelah yang dijelaskan tadi Mualim, selain itu bagaimana contoh lagi penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pondok pesantren tersebut? Baik, di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan madrasah, bahkan di lingkungan asrama setelah mereka selesai melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan, maka mereka akan kembali ke kamar. Di kamar itu, di tempat mereka tinggal, itu bahkan lebih banyak waktu mereka untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini. Sebab di dalam kegiatan-kegiatan asrama sana itu banyak sekali penanaman nilai-nilai Pancasila yang diterapkan. Seperti yang saya bilang tadi, ada dilakukan sholat berjamaah, kemudian menghargai waktu, tepat waktu, disiplin, kemudian menjaga lingkungan tetap bersih, kemudian tolong menolong, tidak mencemooh satu yang lain, tidak membenci, kemudian ada praktik-praktik keagamaan yang diterapkan. Bahkan setiap malam Jumat itu ada diadakan istilahnya yasinan setiap malam Jumat. Jadi ketika mereka melakukan yasinan, mereka berkumpul dalam satu tempat, tidak memandang suku apa dia, ras apa dia, mereka sama menghadap Tuhan yang satu, pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, berarti dari penerapan nilai-nilai Pancasila ini apa manfaat ataupun tujuan yang akan diperoleh? Baik. Jadi ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, otomatis yang kita harapkan adalah terciptanya kedamaian, kerukunan di antara santri yang satu dengan santri yang lain. Kalau sudah tercipta keharmonisan di antara mereka, maka hidup pun berdampingan, hidup akan lebih nyaman terasa, belajar pun akan lebih nikmat dirasakan. Begitu. Berarti bisa saya simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila ini memang harus diterapkan di lingkungan pondok pesantren. Iya, mesti kita tanamkan. Sebab itu kan memang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran pun seperti itu kan, qul huwallahu ahad. Kemudian ketika kita mendapati masalah, kita wajib bermusyawarah untuk memecahkannya. Itu pun semua terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Begitu. Baik. Terima kasih kepada Mualim sudah bersedia menjadi narasumber saya. Baiklah, demikianlah wawancara dari narasumber saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.